Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Miftahulhuda. NIM saya 22+1644 dan saya studi di SI Sistem Informasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi tentang apa itu skateboard. Skateboard adalah sebuah papan luncur yang terdiri dari 4 roda dengan ditenagai dorongan kaki. Alat ini digunakan para pemain untuk melakukan mobilitas jarak pendek maupun permainan seperti trik-trik bagi para skater. Dan skateboard ini merupakan permainan yang memacu adrenalin. Walaupun begitu, juga memiliki manfaat yang tentunya baik bagi tubuh kita, seperti memfleksibilitaskan tubuh, memperkuat fisik, maupun menghilangkan stres. Dan skateboard itu memiliki beberapa jenis, dan dengan yang membedakan itu bentuknya, yang tentunya fungsinya pula berbeda. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan beberapa jenis skateboard. Untuk memaksimalkan para penghobi untuk melakukan apa yang dimaksudnya, juga dibutuhkan pula skateboard yang tepat sesuai jenisnya dan kegunaannya. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa jenis skateboard yang masih hangat atau banyak ditemukan di pasar-pasar dan digunakan para skater. Yang pertama ada papan Popsicle. Papan ini sering ditemukan di track street atau jalanan, dikarenakan papan ini memiliki bentuk yaitu nose dan tailnya, atau di bagian nose tailnya ini memiliki bentuk yang setengah bulat, sehingga memudahkan para pemain untuk melakukan hentakan atau pop dan melakukan trik-trik tertentu di jalanan. Karena pada dasarnya di jalanan itu medannya itu tidak bisa ditemukan sesuai keinginan kita. Dan untuk mengenal ukurannya, untuk mengetahui ukuran papan yang kita perlukan, kita membutuhkan ukuran sepatu kita. Contohnya seperti ini. Seseorang memiliki ukuran sepatu 41, sehingga dek yang digunakan atau dek yang dipilihnya haruslah memiliki ukuran sekitar 7,5 inch sampai 80 inch. Semakin besar ukuran sepatunya, semakin besar pula dek yang digunakan, karena untuk kenyamanan diri kita. Selanjutnya ada papan park atau bowl. Papan ini tidak jauh beda dengan papan Popsicle tadi. Yang membedakan hanyalah ukurannya, karena memiliki tujuan untuk kenyamanan, untuk melakukan trik-trik di bowl maupun skatepark, sehingga memudahkan para pemain untuk melakukan trik-trik dan lompatan tinggi, sehingga di saat melompat tinggi skate akan stabil karena memiliki ukuran yang lebih besar dari
pada papan popsicle tadi. Dan komponennya pun tidak jauh berbeda dengan papan popsicle tadi. Ada deck, wheel, track, dan lain-lain ya. Selanjutnya ada longboard. Longboard memiliki bentuk yang berbeda dengan papan-papan tadi karena memiliki fungsi yang berbeda pula. Longboard ini memiliki fungsi dapat bergerak jauh dan cepat karena memiliki roda yang lebih lebar dan bentuk papan yang lebih ramping dan panjang, sehingga saat berjalan jauh atau cepat menuruni bukit atau jalan-jalan yang berkelok-kelok itu akan lebih stabil karena berbeda dengan papan yang tadi. Ketika kita menggunakan kecepatan yang tinggi seperti menggunakan papan popsicle tadi, seperti pergerakannya itu tidak stabil, seperti mau jatuh atau tergelincir. Beda dengan papan longboard ini, yaitu didesain sedemikian rupa untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi dan jauh. Itu saja dari beberapa jenis skateboard yang masih hangat di pasaran dan banyak digunakan pula para skater. Selanjutnya, komponen dalam papan skateboard. Di dalam membangun sebuah skateboard, kita harus membutuhkan beberapa komponen atau terdapat beberapa komponen yang kita harus miliki. Yang tentunya ketika komponen yang kita miliki itu lebih mahal atau lebih murah, semakin mahal semakin kualitasnya semakin bagus pula. Nah, berikut ini beberapa komponen penting yang harus kita ketahui untuk membangun sebuah skateboard. Yang pertama ada deck. Deck merupakan komponen yang paling penting karena memiliki fungsi sebagai pijakan para skater. Dan deck ini biasanya terbuat dari kayu maple, walaupun juga banyak inovasi-inovasi seperti menggunakan karbon, menggunakan kayu bambu, tapi biasanya menggunakan kayu maple karena pada dasarnya kayu maple tersebut memiliki tingkat kelenturan dan kekuatan yang cukup bagus, sehingga menunjang untuk dijadikan sebagai papan luncur yang tentunya tidak akan mudah patah di saat para pemain melakukan trik-trik lompatan-lompatan tinggi, sehingga dapat kuat meredam berat tubuh badan para pemain. Selanjutnya ada grip tab. Grip tab ini cenderung memiliki permukaan yang kasar yang kemudian ditempelkan pada alas deck yang memiliki fungsi merekatkan kaki dengan skateboard untuk memudahkan para pemain untuk melakukan trik-trik dan tidak membuat para pemain itu tergelincir, karena skate dan sepatunya itu akan menempel dikarenakan grip tab ini karena memiliki struktur yang kasar. Dan grip tab ini sama halnya seperti amplas yang bisa ditempelkan pada deck.
Selanjutnya ada reset pad. Reset pad ini adalah sebuah komponen yang terdapat pada bagian di antara tengah-tengah bagian deck dengan track, yang berfungsi untuk meredam saat pemain melakukan trik lompatan-lompatan tinggi, agar pada saat jatuh tidak keras, melainkan terdapat redaman antara track dengan deck tersebut. Sehingga juga penting fungsinya dalam komponen skateboard ini. Kemudian track ini juga merupakan komponen yang penting juga, karena berfungsi sebagai poros untuk roda berputar dan sebagai penumpu beban kita di saat main skate. Track ini biasanya terbuat dari besi yang kuat terutamanya, dan semakin mahal track yang kita beli, semakin bagus pula kualitas track tersebut. Selanjutnya ada wheels, roda. Sama halnya dengan fungsi roda-roda lainnya, yaitu sebagai alat untuk berputar. Dan biasanya roda ini terbuat dari karet yang keras dan kuat, karena ketika pemain melakukan lompatan-lompatan tinggi maupun trik-trik, dengan adanya kekuatan roda tidak akan pecah dan tidak mudah tergelincir, karena bahan tersebut merupakan bahan karet yang keras. Dan roda terdiri dari dua jenis, yaitu roda yang hard dan soft, dimana soft biasanya digunakan di track-track yang lebih bertekstur atau bergerunjal, dan hard digunakan di track yang teksturnya itu lebih halus dan memiliki fungsi agar tidak tergelincir saat pemain melakukan meluncurnya. Kemudian ada bearing atau laker. Itu ditempatkan di bagian roda, di mana setiap satu roda terdapat dua bearing yang mengaitkannya, yang memiliki fungsi untuk memudahkan atau melancarkan roda saat berputar. Dan tentunya semakin mahal bearing atau laker, semakin bagus pula kualitasnya. Dan laker ini terbuat dari besi dan terdiri dari dua lempeng lingkaran dan seperti bulatan-bulatan kecil di dalamnya untuk berputar. Selanjutnya ada bushing. Bushing ini juga merupakan komponen penting, di mana bushing ini merupakan sebuah karet yang keras dan berbentuk seperti di gambar, dan berada di truk, di antara truk bawah, truk alas, dan truk atas. Dan bushing ini juga berfungsi sama halnya seperti reset pad, yaitu meredam gencatan dari atas, meredam berat badan tubuh kita. Dan selanjutnya juga untuk memudahkan para pemain untuk melakukan belokan, karena pada dasarnya bushing ini membuat buah pegasan, sehingga kita
melenggok atau membelokkan kaki ke depan, sehingga akan membuat skateboard akan membelok ke kiri. Dan jika sudah dilepaskan akan kembali ke semula dan berjalan lurus kembali karena sifat karet tersebut. Dan selanjutnya ada nuts. Nuts ini adalah nama lain dari baut dan mur yang berfungsi untuk mengaitkan antara deck dan truk sehingga dapat terkait dan berjalan dengan enak dan kencang, dan memudahkan para pemain untuk menstabilkan saat berjalan. Nah, nuts ini biasanya terbuat dari besi yang didesain sedemikian rupa untuk dapat sesuai dengan deck, sehingga di saat nut dipasang permukaan deck akan tetap rata. Murnya pun pula biasanya memiliki ukuran mur 9, ukuran 9. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih.